Ya, paling spektakuler saya itu punya program layanan sosial. Alasannya lagi. Jadi program pengentasan kemiskinan ini kan belum terjamah semua, Mas. Dari sisi kenegaraan saya pandang bahwa Pak Prabowo ini orangnya legowo. Harapan kami kepada masyarakat Indonesia bahwa untuk pasangan Prabowo Gibran, saya kira ini memadukan antara yang tua dengan yang muda. Berarti kesempurnaan ini terjadi. Karena apa? Pada episode kali ini, Gema Pos berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan anggota DPRD Pringsewu Anton Subagio. Anton, sapaan akrabnya, akan kembali mencalonkan dirinya pada pemilu 2024. Apa sajakah program spektakuler yang ia tawarkan atau paling tidak sudah pernah ia lakukan di periode ini? Dan sebagai anggota DPRD fraksi Partai Golkar, apakah dia mendukung Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres 2024? Yang pertama, sebagai wakil rakyat tentunya kita akan berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan dapil kita. Kebetulan dapil kita adalah Kecamatan Gadingrejo yang mayoritas adalah umat Muslim, kemudian umat Hindu dan umat Katolik. Istilahnya ini menjadi prioritas kami untuk memperjuangkan terkait yang menyangkut kegiatan ekonomi, perbaikan infrastruktur, baik jalan maupun keairan, dan juga kita memperjuangkan khususnya bagi warga-warga yang memang rumahnya tidak layak huni, yang menjadi prioritas kami. Akses jalan menuju ekonomi juga menjadi akses kami, dan saat ini karena banyak kekurangan air kayak kemarin, kita juga sudah perjuangkan untuk Pekon Mataram 3 sumur bor. Yang pertama dari PU, kemudian dari CSR Bank Lampung. Kemudian untuk jalan menuju Jembatan Panggung sudah kita perjuangkan, yang mudah-mudahan bisa terlaksana di pertengahan 2024. Ya, paling spektakuler saya itu punya program layanan sosial. Nah, ini bagi saya ini memanggil hati saya untuk bergerak, karena ketika layanan sosial itu menyangkup semuanya, baik yang berkaitan dengan kependudukan, baik akte, kemudian terkait akte kematian, akte lahir, dan juga kependudukan. Ini menjadi yang pertama yang menarik, karena perubahan-perubahan dan juga pembenaran-pembenaran tentang nomor NIK yang memang sekarang harus 1 NIK, ini harus saya lakukan dengan percepatan. Kemudian yang kedua adalah layanan jemput bola bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit ataupun ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita mengantarkan beliau untuk berobat, kemudian menjemput beliau untuk berobat. Ini suatu program yang memang sangat baik dan juga sangat menunjang bagi masyarakat. Terkait pengurusan BPJS juga kita melakukan pendampingan agar penerima program-program sosial ini sesuai dengan kenyataan, karena kadang-kadang banyak program yang memang disampaikan ternyata tidak tepat sasaran. Nah, ini sebagai anggota DPR melaksanakan fungsi kontrol pengawasan, sehingganya hal-hal sosial itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Alasannya lagi. Jadi program pengentasan kemiskinan ini kan belum terjamah semua, Mas, karena masih ada data-data khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi akan kebutuhan papan atau disebut dengan perumahan. Ini masih banyak pengharapan. Kedua, terkait stunting. Stunting ini sesuai dengan program Pak Jokowi menjadi prioritas. Nah, kita arahkan untuk mengawal ke depan supaya generasi kita ini sudah enggak disebut generasi cebol alias stunting,
yang serba kekurangan dengan ciri-ciri pertama ini kan tubuhnya pendek, nah perkembangannya tidak teratur. Nah, kita akan mendukung program itu supaya ke depan tidak ada lagi anak-anak stunting dan juga keluarga miskin. Meskipun berbicara kemiskinan itu tidak akan bisa hilang di negeri ini. Karena apa? Kadang-kadang orang tergantung pada program-program pengentasan kemiskinan yang memang orang kaya mengaku miskin banyak. Nah ini, jadi kita akan meneruskan. Yang pertama terkait pendataan warga yang prasejahtera atau tidak mampu. Memang kita berharap kepada pemerintah untuk memberikan tanda. Nah, tanda ini bukan menyudutkan mereka, tidak, tetapi tanda itu bahwa keluarga ini mendapatkan bantuan berupa misalnya PKH, berupa BNPT, berupa KIS, BPJS. Hal ini supaya apa? Kita sebagai pengawasan, DPRD dan semua pihak bisa mengawasi bahwa program tersebut tepat sasaran. Kemudian mekanisme apa yang harus kita buat program ke depan, istilahnya program setelah kita mengetahui nih jumlah penduduk miskin di Kecamatan Gadingrejo misalnya sekian. Oh ya, program untuk pengentasan kemiskinan dengan misalnya ini ada sekitar 2.000 orang tidak mampu, kita akan jadikan dan kita fokuskan sehingganya proses pengentasan kemiskinan bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Ya, untuk aspirasi ini banyak yang masuk dari masyarakat, terutama yang pertama tentang air. Karena ini di musim kemarau panjang, badai El Nino, ini banyak orang yang membutuhkan air. Oleh karena itu juga ini menjadi prioritas kami, bahwa air ini pusat energinya untuk tubuh kita, 80% tubuh kita terdiri dari air, makanya kita konsisten ke depan bagaimana untuk peningkatan SDM melalui penyediaan air yang bersih sebagai penopang kecerdasan masyarakat. Kemudian aspirasi yang kedua terkait infrastruktur ini memang selalu muncul pada saat kita turun ke lapangan. Harapan masyarakat dengan jalannya baik tentunya memudahkan untuk masyarakat berkomunikasi dengan keluarganya yang memang lain daerah, tidak terhambat dengan keadaan jalan yang memang berlobang. Oleh karena itu masyarakat minta untuk jalan-jalan berlobang untuk cepat-cepat ditambal, dan khusus untuk jalan-jalan yang jelek dilakukan pengaspalan. Kemudian aspirasi yang ketiga terkait pertanian. Masyarakat ini memang sangat butuh ketersediaan pupuk dan juga bibit unggul. Bibit unggul ini benar-benar yang diberikan oleh pemerintah harus benar-benar bibit unggul, bukan capnya yang unggul. Ini harapan masyarakat. Karena kebanyakan pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah ini kan amit sewu, tidak mengikut sertakan pihak-pihak, misalnya ini dari Unila kalau Lampung, sebagai peneliti independen pertanian, misalnya dari ITB. Kalau dia saling koordinasi dengan universitas, saya kira tersedianya bibit khusus di Lampung ini bisa terlaksana dengan baik. Kayak kemarin kita coba menghadiri acara launching ya untuk produk kedelai lokal yang memang difasilitasi oleh Unila. Nah, Unila ini mampu menanam kedelai lokal di Kabupaten Pringsewu dengan varietas yang sangat banyak. Nah, kalau seandainya program Pajale, padi, jagung, kedelai ini bisa berlangsung, saya kira inilah aspirasi yang harus saya kawal, sehingganya proses ekonomi masyarakat, ketahanan pangan di Pringsewu bisa terjaga. Karena pertama, penyumbang inflasi adalah kedelai, karena mayoritas masyarakat kita ini pencinta tempe, bayangkan. Sedangkan kedelai itu dihasilkan dari impor. Nah, kalau sampai
kita bisa memproduksi delay itu sendiri, pemerintah melalui Dinas Pertanian bekerja sama dengan Unila untuk meneliti pH tanah, saya kira selesai untuk program ketahanan pangan. Jadi aspirasi yang saya bawa yang pertama ke depan memastikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu bisa terjaga, kemudian kualitas infrastruktur ini juga terjaga, baik jalan, baik keairan, dan juga infrastruktur khususnya untuk bangunan-bangunan gedung milik pemerintah, dalam arti mampu melayani publik dan bangunan itu berkualitas. Kemudian terkait stunting ini juga menjadi aspirasi kita yang akan kita bawa di 2024. Pilpres, Partai Golkar itu pendukung Prabowo Gibran. Dan saya sebagai kader juga harus mendukung Prabowo Gibran. Karena apa? Dari sisi kenegaraan saya pandang bahwa Pak Prabowo ini orangnya legowo. Beliau di masa Pak Jokowi menjadi rivalnya Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo nggak oposisi? Dari kalau saya lihat dari tata kenegaraan dan juga tata keikhlasan, hanya Pak Prabowo yang ikhlas. Ikhlas menjadi menterinya Pak Jokowi. Oleh karena itu saya harus mendukung orang yang ikhlas. Dengan hati ikhlas, bagaimanapun saya harus menangkan Prabowo Gibran untuk menjadi presiden satu putaran, khususnya di Kecamatan Gadingrejo. Harapan kita untuk Pilpres ya, karena biasalah yang namanya tahun politik ini kan banyak berita-berita hoak, banyak media-media yang boleh dikatakan amit sewu membela salah satu calon, bahkan dari Facebook juga ada yang membela satu paslon dan lain-lain. Harapan kami kepada masyarakat Indonesia bahwa untuk pasangan Prabowo Gibran, saya kira ini memadukan antara yang tua dengan yang muda. Berarti kesempurnaan ini terjadi. Karena apa? Kalau kita lihat track recordnya Pak Prabowo, ini kan sudah luar biasa, ya kan? Luar biasa, baik dari dunia militer, kemudian dari dunia manapun Pak Prabowo ini yang memang konsisten untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Mas Gibran ini, dia latar belakang pengusaha, juga menjadi wali kota Solo. Saya kira ini track record yang luar biasa seorang pemuda, meskipun dia anak presiden ya, secara langsung itu kan akan dipertanyakan dengan kinerjanya. Mas Gibran ini dengan anaknya presiden, dia harus kristalisasi keringat dan juga konsisten dengan jabatannya. Buat apa sih anak presiden kok susah-susah amat? Wong sedangkan menikmati sebagai anak presiden ini sudah untung. Nah, oleh karena itu saya apresiasi dengan perjuangan Mas Gibran. Harapan saya kepada Mas Gibran tetap konsisten untuk membela para UKM ya kan, untuk sebagai contoh, sebagai paling banyak menampung tenaga kerja. Jadi saya kira kalau untuk membangun PT-PT ya kan, tidak semua daerah bisa terbangun PT, tetapi kalau membangun UKM untuk anak-anak muda saya kira sangat luar biasa, khususnya bagi kalangan sarjana-sarjana. Karena tidak mungkin semua kelulusan sarjana di Indonesia yang sekian juta ini bisa jadi PNS, bisa jadi dalam arti karyawan, bisa jadi dosen, bisa jadi TNI, kan terbatas. Maka peluang UKM ini untuk para mahasiswa harus kita ambil, karena sejatinya orang hidup ini hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, cukup sandang, pangan, papan. Jadi Mas Gibran tetap bela UKM agar hilirisasi ini juga bisa dilakukan oleh UKM. Jadi pengelolaan terkait bahan-bahan pokok ya kan, kalau bisa dikelola oleh UKM. Kalau bisa pemerintah nanti kerjasama dengan UKM, IKM ya. Jadi misalnya ini singkong
Singkong ini kalau dikelola oleh perusahaan, ya kan, oke lah, murni karyawan, murni ini. Tetapi kalau dikelola oleh UKM, IKM, dibina oleh pemerintah secara menerus, bagaimana status halalnya, bagaimana nomor NIB-nya yang sekarang gratis, saya kira luar biasa. Jadi masyarakat jangan terpengaruh dengan berita-berita baik dari Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Tetap pilih Prabowo Gibran untuk Indonesia.